Halo pemirsa, Pileg dan Pilpres 2024 sudah kita lewati. Kini saatnya kita menatap Pilkada serentak 2024 yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November mendatang. Nah, khusus untuk masyarakat Sulawesi Utara, siapakah yang akan menjadikan Gubernur Sulawesi Utara 2024 kali ini? Karena melihat fenomena yang terjadi pada pemilu baru-baru ini pemirsa, walaupun PDI Perjuangan adalah salah satu partai penguasa, namun suara PDI Perjuangan khususnya untuk presiden itu kalah di Sulawesi Utara. Nah, kira-kira bagaimana kekuatan PDI Perjuangan menghadapi Pilgub 2024 ini, lalu bagaimana peluang partai-partai lainnya? Kita akan membahasnya dalam bincang-bincang kali ini bersama para narasumber saya yang sudah hadir. Yang pertama ada Pak Ferry Liando selaku dosen kepemiluan. Berikutnya ada Pak Michael Mamentu selaku dosen politik. Dan yang paling ujung ada Pak Toar Palilingan, dosen ketatanegaraan. Ketiganya ini berasal dari Universitas Samratulangi Manado. Halo Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Halo. Makasih sudah diundang. Sehat-sehat Pak ya? Sehat. Tuhan sehat. Oke. Nah, kita akan membahas, memang pemilu sudah lewat, saat ini sedang proses rekapitulasi ya, tapi ada begitu banyak fenomena termasuk yang cukup panas yang jadi perhatian nasional juga yang terjadi di Sulawesi Utara ya, karena ada persaingan yang cukup ketat antara pasangan 02 dan juga 03 di Sulawesi Utara. Apakah fenomena-fenomena pemilu atau pilpres kemarin ini berdampak juga ke pilkada nanti di Sulawesi Utara? Bagaimana tanggapannya? Silakan Pak Ferry. Oh iya, pengaruhnya tentu ada. Kalau di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016 menyebutkan bagi partai politik yang hendak mengajukan calon kepala daerah itu adalah partai politik yang memiliki 20% kursi dari total 45 kursi. Itu hasil pemilu. Ya. Jadi minimal 9 kursi ya untuk kalau dia 20% dari 45 berarti 9. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Jadi tapi partai politik juga yang tidak mencapai 20% memungkinkan untuk tetap mencalonkan, tetapi konsekuensinya itu harus bergabung dengan partai politik lain. Jadi kalau dia cuma dapat 7, dia mesti cari partai politik mungkin yang punya kursi 3 atau yang pasti bisa capai 9 kursi. Nah, jadi kalau melihat melenggang untuk yang paling mudah ke depan itu adalah baru PDIP. Kalau melihat untuk sementara ya, ini kan baru dari Sirekap. Kita kan belum melihat dari berjenjang. Rekapitulasi secara berjenjang manual oleh KPU. Walaupun sebetulnya kalau mau lihat gambaran secara umum sepertinya pergerakan tidak lagi begitu dahsyat ya. Gambarannya sudah ada. Jadi sepertinya memang baru PDIP yang baru memenuhi syarat untuk bisa mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala. Jadi mereka itu bebas memilih ya pasangan mereka siapa itu, apakah mau orang eksternal parpol, internal parpol. Berbeda dengan partai-partai politik yang tidak capai 20% ya. Yang tidak capai 20% atau di undang-undang mengatakan atau 25% suara ya. Jadi boleh pakai kursi, boleh suara, tapi 25% suara hasil pemilu di daerah. Nah, kalau partai-partai politik lain tentu masih pikir-pikir saya mau bergabung dengan siapa. Dan biasanya kalau di pengalaman kita di pilkada itu, kalau partai politik itu bergabung dengan partai politik lain itu ya pertama kompromi terlalu tinggi ya, politik dagang sapi terlalu tinggi, dan resiko terberat itu biasanya kalau penggabungan antar partai dalam mencalonkan ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu. Jangankan ketika berkuasa ya, baru di pencalonan sudah konflik. Ya pengalaman kita di gubernur kemarin kan ada pasangan karena gabungan 2 partai politik, baru saat kampanye itu sudah konflik. Konflik berarti ya kalau ada koalisi. Ya. Dan biasanya terjadi itu ketika dia berkuasa, ketika dia dilantik 6 bulan. Ya. Kenapa 6 bulan? Pada saat itu sudah mulai pengangkatan pejabat, sudah mulai lelang-lelang proyek. Baik. Nah itu konsekuensi kalau misalnya partai politik tidak bisa mencapai 20% ambang batas. Oke, baik. Pak Michael silakan. Iya, kemarin saya mencoba mengikuti terus perkembangan perolehan suara. Jadi penjelasan Pak Ferry tadi dari perspektif regulasi kali ya. Kira-kira nanti berdasarkan
regulasi hasil suara itu kira-kira siapa yang akan boleh mengusulkan gitu. Tapi saya juga mengikuti angka-angka itu terus di pusat maupun di daerah, hampir di semua daerah itu relatif hampir sama, 3 terbesar ya gitu ya. PD Perjuangan masih angka tertinggi untuk perolehan suara kursi legislatif ya. Baru diikuti kalau saya tidak salah dengan Golkar, baru Gerindra di posisi ketiga. Begitu juga sulit saya mencoba turun ke bawah data KPU juga seperti itu gitu. Artinya 3 besar ini yang punya peluang besar barangkali nanti kalau kita perkecil pada pembicaraan soal pilkada gubernur nanti ya gitu, ada 3 itu gitu. Tapi saya ada pelajaran penting yang saya dapat kemarin. Sekarang ini saya mengangkat jadi penelitian saya gitu ya. Oh, apa itu? Itu soal ini kan fenomena yang menurut saya cukup bukan menarik, memang menarik gitu. Ketika di pemilu presiden PDI itu kalah telak, tetapi di pemilu legislatif kok dia paling unggul gitu ya. Itu yang nah ini jadi saya mencoba mengamati ini berarti ada sesuatu yang baru ini soal masyarakat memilih gitu kan. Nah ini seharusnya jadi patokan nanti di pilkada menurut saya. Saya mencoba mengamati dengan menggunakan pendekatan political psychology, psikologi politik gitu. Kenapa nih gitu ya? Partai besar tapi kalah di pemilu presiden, tapi di legislatif unggul gitu. Jadi apa sebetulnya dasar masyarakat memilih kan gitu ya. Saya baru mengangkat tema penelitian baru-baru ini, Nertoar, mencoba mengamati dari perspektif psikologis. Gitu. Ternyata ada 3 unsur di situ. Pertama soal kognisi, kedua emosi, yang terakhir itu melahirkan sikap politik. Ini namanya political behavior. Gitu ya. Jadi sebetulnya dalam amatan asumsi sementara saya, partai bukanlah sesuatu yang menentukan nanti gitu di pilkada ini gitu. Meskipun di Sulut kita baca gitu PD itu was very very powerful kan gitu ya gitu. Tetapi dengan hasil kemarin itu sebenarnya sebuah pelajaran juga bukan buat kami. Walaupun di pileg masih memimpin. Iya. Jadi asumsi saya sebetulnya orang tidak lagi mengamati kendaraan politiknya gitu. Siapa dia gitu. Nah, saya lihat di pemilu legislatif itu sebetulnya ikatan emosional antara pemilih dengan yang kontestannya itu jauh lebih kuat ketimbang dengan di Pilpres. Persyaratan yang ditentukan oleh pemilih di pemilu legislatif itu sifatnya lebih individual di situ. Baik itu emosional barangkali, ethnicity barangkali di situ dan lain-lain gitu ya. Berarti political behavior-nya sekarang masyarakat tidak melihat apa partainya, tapi lihat tokohnya. Iya, tokohnya. Atau bukan karena partainya makanya tokohnya tidak dipilih? Enggak gitu. Nah, kenapa legislatif unggul? Karena orang tidak lihat dia PDI, Golkar, tapi siapa dia. Nah, ketika bertanya siapa dia, masyarakat itu punya standar-standar penentuan di situ. Standar-standarnya lebih subjektif di situ. Standar-standarnya lebih, misalnya soal chemistry-nya, soal ikatan sesama identity dan lain-lain yang itu justru membuat masyarakat lebih tahu ketika memilih orang di pemilu legislatif menurut saya gitu seperti itu. Gitu. Jadi di Pilgub ini akan seperti itu nih kalau asumsi saya gitu. Nah, ini sebenarnya bukan pelajaran hanya buat kita, tapi buat partai politik nanti yang akan mengusungkan calon gubernur gitu. Hati-hati, ini ada pergeseran nilai di nilai politik di level masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada pergeseran political behavior begitu Pak ya. Ada nilai-nilai politik yang bergeser di pemilih nanti kira-kira seperti itu ya. Saya ingin mendengar tanggapannya dari Pak Toar. Terima kasih ya. Memang kita tidak juga terlalu dini membahas karena memang proses pentahapan pilkada juga memang sudah dimulai ya. Dan pendaftaran calon itu kalau tidak salah di sekitar akhir Agustus. Jadi kurang lebih ya 5-6 bulan ya. Jadi kalau memang digadang dari sekarang memang sudah waktunya. Saya mau menarik untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan merupakan satu fenomena baru ya, walaupun mungkin lembaga survei sudah memprediksi, namun tidak seperti yang disampaikan. Kurang lebih PDIP nanti tetap akan merajai dengan kurang lebih 22% ternyata di legislatif. 16% nasional. Untuk legislatif. Legislatif. Tapi tadi saya menangkap menyangkut mesin partai ya, seakan-akan tidak bisa diandalkan lagi kalau melihat dari perolehan
PDIP di pemilu legislatif. Menurut Bung Michael tadi kan lebih kepada pengaruh yang didominasi dari calon legislatif itu sendiri ya. Saya kira untuk Pilpres coba kita melihat di pemilu kepala daerah nanti kan ada ruang untuk menampung non partai ya, ada melalui mekanisme calon perseorangan. Jadi saya kira kalau memang fenomena itu bisa dijawab lewat rekrutmen paslon dengan jalur perseorangan, saya kira perlu juga diperhitungkan munculnya calon perseorangan dengan melihat fenomena yang ada, di mana mesin partai ya tidak begitu lagi diharapkan, networknya mungkin netnya ada tapi worknya juga mungkin yang tidak maksimal. Ke depan ini juga harus diperhitungkan. Kemudian juga karena ini jalannya secara beriringan ya, untuk pilkada dengan pentahapan pemilu legislatif, ini juga ada satu persoalan ya. Ada kader yang menggunakan ini untuk mengukur kekuatan dia di pemilu legislatif, menjadi kacamata dia untuk masuk di pilkada. Nah persoalannya memang betul penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih itu sudah bisa dilakukan oleh KPU, tapi pelantikannya kan belum. Untuk persentase sudah bisa digunakan karena perolehan kursinya sudah terbaca sebelum pendaftaran. Tapi untuk calon yang mau masuk, ini akan menghadapi persoalan tersendiri nantinya, karena kalau mengikuti persyaratan seharusnya kan calon legislatif itu mengundurkan diri, sementara kan dia belum dilantik, baru ditetapkan. Nah ini juga akan menghadapi masalah tersendiri nanti ketika dia sudah ditetapkan di bulan Agustus, September sebagai calon terpilih dan nanti di Oktober dia dilantik. Nah, legislatif karena hak kewajibannya dia baru melekat setelah dilantik kan begitu, bukan pada saat penetapan. Berarti saya ada kira kendala ini akan begitu, Pak, ada masalah tersendiri bagi ada masalah untuk calon legislatif, calon-calon yang digadang sekarang ini di media tadi. Akan ada kendala yang akan dihadapi nantinya. Ya, saya kira ini menjadi persoalan tersendiri. Oke, tapi tahan dulu Pak ya, kita akan kembali usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di Bincang-Bincang Kawan Wa Info.